Salam jumpa kembali saudara-saudara yang kekasih dimanapun saudara berada. Terima kasih oleh karena masih setia mengikuti channel YouTube Milton Pardosi Ministry dalam program kali ini, yaitu Yuk Belajar Agar Paham, pelajaran sekolah sahabat kuartal yang ketiga tahun 2020, pelajaran yang ke-9, yaitu mengembangkan sikap yang memenangkan. Sebelum kita akan belajar, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena saat ini kami boleh kembali untuk bertemu di channel YouTube Milton Pardosi Ministry dalam program Yuk Belajar Agar Paham. Berkati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya tambah iman kami, tambah pemahaman kami akan firman-Mu, dan tambah pula juga kuasa kepada kami di dalam mempraktekkan, menghidupkan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, judulnya adalah mengembangkan sikap yang memenangkan. Bagaimana mengembangkan sikap yang bisa meyakinkan orang lain agar mereka dimenangkan bagi Yesus Kristus. Ayat hafalannya adalah dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Firman Tuhan bunyinya demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Isunya di sini adalah cepat atau lambat, baik atau tidak baik waktunya, setiap anak-anak Tuhan harus memberikan pertanggungan jawab kepada siapa saja yang menanyakan iman mereka. Namun Petrus katakan, kepada siapa saja kita memberikan pertanggungan jawab, maka biarlah pertanggungan jawab itu, jawaban-jawaban kebenaran yang harus kita berikan, biarlah kita sampaikan dengan lemah lembut dan hormat. Dua sikap ini sangat penting dimiliki oleh mereka yang membawa Injil kepada orang lain. Memberikan jawaban-jawaban tidak dengan emosi, tidak dengan rasa tersinggung, tetapi tetap dengan lemah lembut dan rasa hormat. Bagaimanakah Yesus menyikapi orang-orang yang datang kepadanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan bahkan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya adalah jebakan-jebakan. Ini yang Yesus lakukan. Dia tidak menunjukkan kesombongan atau keunggulannya. Ya, orang paling benci kalau seperti dia lihat kita sombong atau menunjukkan kita lebih hebat, ya kita lebih benar dari orang lain. Itu orang tidak suka melihatnya. Yang kedua, dia melihat manusia itu sebagai ciptaan Tuhan yang sesuai dengan gambar dan rupanya. Artinya Yesus sangat menghargai manusia itu, karena manusia itu ciptaan Tuhan dan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, semua menjadi target pekerjaan Yesus. Dia tidak pilih-pilih. Mau pemungut cukai, mau orang yang berdosa, mau orang yang sakit kusta, orang yang kerasukan setan, mau para ahli agama, para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Semua itu menjadi targetnya. Yang keempat, dia menunjukkan rasa hormat dan memperlakukan mereka dengan bermartabat. Ya, jangan karena kita penginjil lalu kita melihat ada orang mungkin yang secara ekonomi itu mungkin kurang beruntung, lalu kita menganggap sepele dia. Lalu kita begitu bersemangat ketika yang akan kita datangi untuk membawa Injil itu ada orang kaya. Tidak, saudara-saudara. Semua punya kesempatan dan semua harus dilihat sebagai calon pewaris kerajaan surga. Yang terakhir adalah dia memberikan pengaruh positif dan memperhatikan orang yang datang kepadanya atau yang dia temui. Jadi inilah sikap-sikap Yesus yang akhirnya sikap-sikap ini dilihat oleh orang yang menerima pengajaran Yesus dan akhirnya mereka menerima Yesus. Saya simpulkan, tidak tunjukkan kesombongan, dia melihat manusia itu sebagai ciptaan Tuhan, dia menghargai manusia itu, dia memperlakukan manusia itu dengan rasa hormat, bermartabat, dia memberikan pengaruh yang positif kepada orang-orang yang dia layani, dan dia menjadikan semua orang target penginjilannya. Yang pertama dalam pelajaran kita yang ke-9 adalah penerimaan terhadap Injil. Ayatnya adalah Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 30 dan ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Ini adalah kisah Yesus berbicara di sumur Yakub dengan seorang perempuan Samaria. Samaria adalah tempat yang gersang bagi penginjilan. Tidak banyak cerita di Alkitab
Walaupun ada beberapa, Yesus berinteraksi dengan orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria, daerah Samaria itu gersang untuk menginjil. Tidak layak mereka untuk menerima Injil kabar keselamatan. Tetapi Yesus justru melihat di tempat yang gersang ini, di dalam kumpulan orang-orang yang dianggap tidak layak menerima keselamatan ini, justru Yesus melihat hati yang terbuka untuk menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub menjadi contoh bagaimana wanita ini begitu terbuka kepada pekabaran yang Yesus sampaikan. Dan kita tahu ceritanya, setelah wanita ini diyakinkan oleh Yesus bahwa Yesus adalah air kehidupan itu, dia tidak akan haus lagi. Wanita ini pulang ke kampungnya, dia ceritakan tentang siapa Yesus dan apa Yesus katakan kepadanya. Dan orang sekampungnya justru menerima pekabaran dari wanita ini dan meminta Yesus untuk tinggal di tempat mereka beberapa hari. Dan akhirnya banyak orang yang yang bertobat menerima Yesus Kristus. Melalui pekerjaan Yesus dalam diri wanita Samaria ini, maka semakin banyak orang di Samaria yang terbuka bagi Injil dan menerima Injil itu sendiri. Dalam kisah yang lain, yaitu kisah para rasul pasal 8 ayat 4, 5, dan 14, ini adalah kisah bagaimana Filipus dituntun untuk juga pergi ke daerah Samaria untuk membawa Injil. Dicatat dalam kisah itu adalah Roh Kudus menuntun Filipus untuk melayani di Samaria yang gersang bagi penginjilan. Namun oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri Filipus dan dalam diri orang Samaria, maka banyak orang yang bertobat. Alkitab mencatat bahwa dalam Yohanes pasal 4 ayat 3 dan 4, Yesus tanda kutip harus melewati Samaria menuju ke Galilea. Sebenarnya Yesus mau ke Galilea. Dan boleh saja Yesus mencari jalan yang lain sehingga tidak perlu melewati daerah Samaria. Tetapi Alkitab katakan Yesus harus melewati Samaria. Dengan kata lain, Yesus punya tujuan yang jelas mengapa Yesus pergi ke Galilea harus melewati Samaria. Roh Kudus menuntun Yesus, Roh Kudus menuntun Filipus untuk pergi ke Samaria karena Roh Kudus sudah bekerja di hati orang-orang Samaria. Yesus melihat apa yang tidak dilihat oleh murid-murid ketika murid-murid datang menemui Yesus yang sedang melihat Yesus berbicara dengan wanita Samaria itu. Bagi murid-murid, Samaria tertutup bagi penginjilan. Bagi Yesus, Samaria sangat terbuka bagi penginjilan. Dengan kata lain, sikap Yesus adalah dia tetap melihat setiap orang, bahkan di negeri Samaria yang dianggap tidak layak untuk menerima Injil keselamatan, Yesus tetap memperlakukan orang-orang Samaria itu sama seperti dia memperlakukan orang-orang Yahudi. Ketika mata diurapi secara ilahi oleh Roh Kudus, kita dapat melihat kemungkinan di mana orang lain hanya melihat kesulitan. Bagi para murid, bagi orang Yahudi, kesulitan di Samaria. Tetapi bagi Yesus, bagi Roh Kudus, bagi Filipus, Samaria adalah kesempatan yang luar biasa. Penyesuaian sikap. Yesus melakukan apa yang disebut dengan penyesuaian sikap. Ayatnya dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dan Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Sikap yang ditunjukkan dapat membangun persahabatan dan penerimaan atau penolakan terhadap seseorang. Di awal tadi saya katakan kalau manusia jarang suka bergaul, berteman, bersahabat dengan orang yang selalu sombong, yang selalu menunjukkan kehebatan-kehebatannya. Itu jarang. Ya. Tetapi kalau kita menunjukkan sikap persahabatan, sikap penerimaan, ya, sikap kasih, maka itu akan membuka pintu kita dapat diterima oleh orang lain. Yesus juga menunjukkan pentingnya sikap positif terhadap mereka yang datang kepadanya. Yesus menyebut manusia itu sebagai sahabatnya, bukan hamba. Ya, sebenarnya kita ini orang berdosa, hamba. Tetapi Yesus justru memanggil orang-orang yang datang kepada mereka dengan sahabatnya.
Ada dua kisah perempuan yang datang kepada Yesus yang memberikan gambaran bagaimana sikap Yesus kepada dua perempuan ini. Yesus mengadakan penyesuaian sikapnya kepada dua perempuan yang datang kepadanya, yang meminta mujizat daripada Yesus Kristus. Perempuan yang pertama ada dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Ini seorang perempuan Kanaan, bukan orang Yahudi, yang meminta agar Yesus menyembuhkan anaknya perempuan yang kerasukan setan. Di awal terlihat Yesus seperti menolak permintaan perempuan ini karena wanita ini bukan seorang Yahudi. Tetapi sebenarnya Yesus tidak sedang menolak dia. Tetapi Yesus sedang mau melihat seberapa besar iman perempuan Kanaan ini terhadap Yesus Kristus sendiri. Apa yang Yesus lakukan adalah Yesus ingin melihat kerinduan sesungguhnya dari wanita ini agar wanita ini benar-benar percaya. Kalau Yesus langsung merespon permintaan wanita ini, boleh saja iman wanita ini belum teruji. Tetapi Yesus meresponnya terlihat seperti negatif. Tetapi wanita ini justru imannya tidak goyah sama sekali. Akhirnya apa Yesus katakan? Dalam Matius pasal 15 ayat 28, "Hai ibu, besar imanmu." Yesus melihat dan wanita ini sudah lulus ujian iman. Karena dia tetap percaya bahwa Yesus akan menolong dia. Walaupun dia hanya memakan remah-remahnya saja. Padahal itu, maaf, remah-remah roti itu bagian anjing. Tapi bagi wanita itu sudah cukup bagi dia. Lalu kisah perempuan yang kedua yang dicatatkan di sini adalah seorang wanita yang datang mengurapi kepala dan tubuh Yesus dengan minyak yang mahal. Kali ini perempuan ini adalah seorang Yahudi. Yesus terlihat membela tindakan sang perempuan, sementara orang-orang yang hadir di situ termasuk murid-murid seperti mencela tindakan perempuan ini karena perempuan ini sudah menghambur-hamburkan uangnya membeli minyak yang sangat mahal, dan minyak itu digunakan hanya untuk meminyaki atau mengurapi kepala dan tubuh Yesus yang sebenarnya bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang miskin. Ada orang yang tidak senang dengan tindakan sang perempuan karena dianggap pemborosan, dan juga wanita ini adalah seorang berdosa. Walaupun dia orang Yahudi, tetapi orang-orang yang hadir di situ mengenal perempuan ini sebagai orang berdosa. Namun, perempuan ini telah menerima pengampunan dari Tuhan dan dia ingin menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Yesus tidak memarahi perempuan ini, tetapi Yesus membiarkan perempuan ini menunjukkan iman dan kasihnya. Kedua perempuan ini, perempuan Kanaan yang tadi dan juga perempuan yang mengurapi tubuh Yesus, mendapatkan pujian dari Yesus, dan pujian itu terkait kepada iman dan bukti iman mereka. Ya, jadi kepada perempuan Kanaan, Yesus sikapnya A. Kepada perempuan orang Yahudi yang dianggap berdosa itu, dia juga menunjukkan sikap yang berbeda. Berarti seorang penginjil, dia boleh menggunakan berbagai macam pendekatan ketika dia menyampaikan Injil, dia menyampaikan pertolongan-pertolongan, kasih yang praktis, baik secara jasmani maupun secara rohani. Membagikan kebenaran dalam kasih. Ayatnya adalah dalam Yohanes pasal yang dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Membagikan kebenaran di dalam apa? Di dalam kasih. Seringkali kita membagikan kebenaran ini hanya yang penting saya sampaikan, yang penting saya sampaikan. Saudara tidak terima, itu urusan saudara dengan Tuhan. Saudara tidak terima, maka saudara akan menerima hukumannya dari Tuhan. Saudara-saudara, sepertinya kita memberikan ancaman-ancaman kepada orang lain. Yesus tidak pernah memberikan ancaman-ancaman. Yesus memberikan motivasi, Yesus memberikan janji, Yesus memberikan solusi kepada mereka yang mendengarkan Injil. Persahabatan saja, bagaimanapun eratnya, tidak dapat memenangkan orang bagi Kristus. Karena setelah persahabatan itu apa? Ini menjadi pertanyaan. Setelah persahabatan harusnya adalah Injil disampaikan. Dalam persahabatan harus ada ketulusan hati, keterbukaan, dan kerinduan untuk memberikan yang terbaik.
Dan kerinduan memberikan yang terbaik itu tidak hanya dalam level jasmani, dalam level sosial, tetapi yang lebih tinggi, yaitu dalam level rohani. Sebagai contoh, Paulus tuliskan dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1-4, ketika dia memuji iman dan kasih serta ketabahan jemaat di Tesalonika yang bertumbuh dan bahkan semakin teguh. Mencari-cari kesalahan orang lain hanya untuk menunjukkan bahwa diri lebih baik dari orang lain adalah suatu usaha yang justru menghancurkan persahabatan. Jadi persahabatan ini baik sekali. Tetapi ketika kita masuk kepada Injil, mulai kita katakan bahwa yang kau percaya itu salah, yang kau percaya itu tidak sempurna. Ini yang lebih sempurna, ini yang lebih benar. Dan saudara-saudara, ini menyakiti orang. Inti yang mau kita bawa kepada Injil adalah Yesus dan keselamatan. Bukan sedang menyatakan apa yang kau imani, agama yang kau miliki itu salah, tidak sempurna, tidak benar. Bukan itu. Karena itu akan merusak persahabatan yang justru sudah susah payah kita bangun di waktu-waktu sebelumnya. Jika kita mau merendahkan diri di hadapan Allah dan menjadi baik hati dan sopan serta lemah lembut dan mengasihani, akan ada 100 pertobatan kepada kebenaran, di mana sekarang hanya ada satu saja. Jadi sudah capek kita memberitakan Injil, tetapi oleh karena kita memberitakan Injil tanpa kasih, yang ada justru menunjuk-nunjuk agama atau kesalahan ajaran orang lain, maka justru pertobatan itu terlihat hanya sedikit saja. Kebenaran harus disampaikan dalam kasih yang tulus dan keinginan untuk mendatangkan yang baik, yang lebih baik kepada orang lain. Pelajaran kita berikutnya adalah dasar penerimaan. Ayat-ayatnya adalah dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-7 dan Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-32. Dasar kita menerima orang lain. Meniru Yesus. Yesus menerima orang lain. Yesus mengampuni orang lain. Meniru Yesus, yaitu membawa perubahan pada diri orang lain. Inilah dasar seseorang itu sehingga dia menerima kebenaran itu. Ya. Dia mendapatkan pengampunan, dia diterima oleh Yesus, dan dia diubahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-7 dan Efesus pasal 4 ayat yang ke-32, Paulus katakan kita harus menerima satu dengan yang lain sama seperti Kristus sudah menerima manusia. Saling mengampuni, bersikap ramah satu dengan yang lain. Orang Kristen harus menerima satu sama lain sebagaimana Allah telah menerima dia sendiri. Orang Kristen harus mengampuni satu sama lain sebagaimana telah mengampuni dia sendiri. Karena Kristus telah menerima dan mengampuni saya, meskipun saya ini masih banyak kekurangan, maka saya juga harus menerima dan mengampuni orang lain, meskipun orang lain itu juga masih banyak kekurangannya. Kita tidak bisa mengetahui, membaca isi hati orang, membaca diri orang dengan lengkap. Tapi Yesus tahu dan dapat membaca diri kita masing-masing dan juga orang lain. Tetapi dia tetap mau menerima kita, tetap mau menerima orang lain dengan segala kekurangan, bahkan mungkin dosa-dosa yang masih kita simpan dalam hidup kita. Sikap untuk tidak menolak orang lain, menerima orang lain apa ada mereka, walaupun masih banyak kekurangan. Sikap inilah yang harus ada dalam diri setiap orang yang rindu membagikan kebenaran. Karena Yesus sudah melakukan sikap-sikap seperti itu. Menerima orang lain sebagaimana adanya, dengan semua kebiasaan kekurangan mereka, bahkan kita dapat mengampuni mereka. Hadapi, temui setiap orang dengan penuh kasih sayang, dan setelah itu bagikanlah kebenaran itu. Kalau kita gagal di dalam sikap-sikap yang membantu orang lain menerima kebenaran itu, maka itu berarti kita sudah mengabaikan kasih Yesus Kristus yang sudah kita terima terlebih dahulu. Sikap Yesus bukanlah, baiklah, lakukan sesukamu, aku masih menerimamu. Tidak. Sikap Yesus justru tidak peduli apa yang engkau telah lakukan, aku bersedia memaafkanmu dan memberi engkau kuasa untuk berubah.
Ya, jadi kalau yang pertama, ya sudahlah, terserah kau lah. Apapun itu, ya saya masih terima engkau. Ini seperti sikap pasrah, saudara-saudara. Ya daripada pusing kepala, ya sudahlah, terserahlah kau mau bikin apa, saya ikut aja lah. Nah, kalau Yesus beda. Yesus katakan, tidak peduli apa yang telah kau lakukan, aku bersedia memaafkanmu dan memberi engkau kuasa untuk apa? Untuk berubah. Kebenaran Alkitab yang disajikan dengan kerendahan hati dalam Roh Kudus, dengan sikap penuh kasih, dapat memenangkan hati dan mengubah kehidupan seseorang. Yang terakhir, pelajaran kita adalah membagikan kebenaran dengan penuh kasih. Ya, ayatnya ada dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, dan Titus 3 ayat yang keempat dan yang kelima. Kebenaran dan kasih adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kebenaran menggambarkan hukum dan kasih adalah rahmat. Ya, jadi hukum tidak bisa berubah. Oleh karena manusia melanggar hukum, maka Allah memberikan kasihnya. Kasih dengan hukum itu satu paket. Jangan karena kita sudah menerima kasih Tuhan, maka kita mengabaikan hukum. Jangan karena saudara berusaha untuk menuruti hukum, maka saudara merasa bahwa saudara bisa selamat. Tidak bisa. Kita tidak bisa selamat karena kita menuruti hukum Tuhan. Kebenaran tanpa kasih mengarah pada legalisme yang melumpuhkan kehidupan spiritual. Sementara kasih tanpa kebenaran mengarah pada sentimentalisme yang toleran tanpa substansi, meninggalkan seseorang terombang-ambing di lautan ketidakpastian karena tidak ada yang mengatur hidupnya. Ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kasih, itu berarti kita sedang terombang-ambing di tengah-tengah lautan. Kalau kita hanya mengandalkan hukum, itu berarti kita ini hidup legalisme. Dengan demikian, justru kehidupan spiritual kita akan lumpuh. Kebenaran yang disajikan dalam kasih mengarah pada pengalaman Kristen yang autentik, yang memberikan arahan, tujuan, dan kepastian yang jelas. Umat Tuhan harus dapat memberikan jawaban atas iman yang dia miliki, baik atau tidak baik waktunya, namun dengan hormat dan lemah lembut serta sabar. Kita dipanggil untuk menyampaikan kebenaran dalam kasih dengan segala kelembutan dan kerendahan hati. Tuhan mengundang umatnya untuk bergabung dengannya, untuk membagikan pekabarannya tentang akhir zaman dengan penuh kasih. Perhatikan baik-baik saudara, dengan penuh kasih. Meskipun kita ditolak, meskipun kita diolok-olok, mungkin kita diusir, mungkin bahkan kita dianiaya, tetap saja kita harus menyampaikan kebenaran itu dengan kasih dari Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan pelajaran kita ini, saya dapati ada beberapa kesimpulan yang penting terkait kepada mengembangkan sikap yang dapat memenangkan orang lain. Sikap positif dalam diri mereka yang membawa kabar keselamatan harus muncul, tampak, dan dihidupkan. Sikap positif ini adalah menghargai orang lain, menggali hal-hal positif dari dirinya, melihat orang itu sebagai anak-anak Tuhan yang diciptakan Tuhan, dan melihat bahwa dia juga adalah calon pewaris kerajaan sorga. Yang kedua, tawarkan kasih karunia, kemurahan, dan kelembutan Yesus kepada banyak orang dengan ketulusan hati, dengan cara yang menarik melalui kehidupan kasih. Jadi Yesus kita bawa kepada orang lain, keselamatan itu kita bawa kepada orang lain melalui kehidupan kita sendiri yang penuh dengan kasih. Yang ketiga, kasih Kristus yang ajaib itu akan mencairkan dan menaklukkan hati seseorang ketimbang pelajaran-pelajaran doktrin yang disampaikan berulang-ulang kali yang justru tetap ditolak. Menyampaikan doktrin itu harus, itu penting. Tetapi tanpa menunjukkan kasih, maka pelajaran doktrin yang berulang-ulang itu tidak akan dapat diterima karena tidak diiringi, tidak disertai, tidak disempurnakan dengan pelayanan kasih yang sesungguhnya. Dengan memikirkan fokus kepada kekurangan, kesalahan orang lain, menganggap tidak layak dan sebagainya, kita membangun kesalahan di dalam diri sendiri. Karena kita justru menutup pintu orang lain menerima pekabaran dari Yesus Kristus. Dengan memandang kepada Yesus,
kita membangun tabiat Yesus di dalam diri kita. Intinya adalah ketika kita membawa kabar Injil ini, maka kita harus mempunyai sikap-sikap di mana sikap-sikap itu akan menolong orang lain lebih mudah untuk menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih banyak. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan oleh karena ada teladan yang Yesus berikan, sikap-sikap yang Yesus tunjukkan, sehingga dengan sikap-sikap yang Yesus tunjukkan itu, maka banyak orang mau menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan supaya kami menunjukkan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Yesus. Sikap penuh kasih, menghargai orang lain, menjawab dengan ramah, hormat, dengan sopan, dan melihat setiap orang itu sebagai calon pewaris kerajaan sorga. Melihat hal-hal yang positif dalam diri orang, bukan fokus kepada hal-hal negatif. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami. Berkati saudara-saudaraku yang sudah setia mengikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Berkati mereka secara jasmani dan terlebih secara rohani. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita.